Bismillahirrahmanirrahim. Ini lucu ya. Nasab yang sudah teruji, sudah diakui ulama seluruh dunia, kok sekarang dipertanyakan. Ini nggak ada pembahasan lagi. Saya mencium hal-hal yang berbau adu domba dalam hal ini ya. Gitu. Saya sarankan untuk tidak ikut campur dan tidak membahas ya, karena ini udah niatnya saya lihat bukan niat yang tulus ya. Ada sesuatu di balik ini semua. Allah yang Maha Tahu, dan saya nasihati jangan diteruskan ya, jangan diteruskan. Ini hal yang membahayakan agama Anda, membahayakan akhir kehidupan Anda. Ama habaib, Anda akui, tidak Anda akui, sama sekali tidak ada masalah. Habaib datang ke Indonesia, mereka itu tidak ngaku-ngaku Habib. Orang yang mengatakan siapa ini kok lain, oh ini Habib cucu Nabi, itulah yang ada. Tentang permasalahan dari salah satu habaib yang menurut sebagian orang tidak sesuai, tidaklah bagus, itu oknum, itu oknum. Karena itu nasab Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah, kemudian Ali bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya sampai Abdurrahman As-Saggab, dan seterusnya sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau yang lain. Nasab seperti matahari di siang hari, matahari di siang hari. Ada yang meragukan matahari di siang hari? Orang yang sakit mata, orang yang buta yang melakukan itu. Sampai kita dengar berbagai macam ya usaha untuk membuat umat ini ragu kepada habaib yang ada. Ketahuilah, Anda tidak mungkin berhasil. Anda tidak mungkin berhasil. Yuriduna an yudfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Anda berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di bumi ini, untuk memadamkan cahaya Nabi Muhammad di bumi ini, memadamkan cahaya cucu-cucu Nabi para habaib di bumi ini, bi afwahihim, dengan lisan Anda, dengan usaha Anda. Jangan lagi dipanggil ini, jangan lagi ini enggak benar. Kemudian ada tes apa? Tes genetik, tes ini. Ketahuilah, usaha Anda tidak akan berhasil. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Allah udah mengikrarkan untuk menyempurnakan cahaya Allah. Ulama mengatakan cahaya Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, nasab ini udah dikawal. Bukan 1-2 aulia, ribuan aulia, ribuan ulama udah mengawal nasab ini. Sedikit pun tidak ada celah, kecuali Anda buat-buat, Anda karang-karang celah itu. Oleh karena itu, para habaib janganlah terpancing, biarkan. Bagi saya tidak diakui Habib, nggak ada ruginya, sama sekali saya nggak rugi. Karena Habib bukan di dunia keuntungannya, Habib cucu Nabi keuntungannya nanti di akhirat. Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Nabi SAW. Disitulah keberuntungan para cucu Nabi, bukan di dunia. Bagi saya bukan di dunia.
Di dunia saya dan Anda syariatnya sama. Anda harus sholat 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Anda puasa Ramadan wajib, saya wajib puasa Ramadan. Apa bedanya kita? Minum khamar Anda haram, saya juga haram. Apa bedanya kita di dunia ini? Ahlul bait dan bukan ahlul bait. Di dunia ini bedanya apa? Sama sekali tidak ada perbedaan. Syariat Nabi SAW untuk ahlul bait dan untuk bukan ahlul bait, untuk habaib dan bukan habaib sama 100%. Bahkan jika ahlul bait habaib itu berdosa, dosanya double 2. Kalau Anda 1, saya 2. Demikian saja jika ibadah, pahalanya juga 2. Sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Allah dan Rasulnya. Keberuntungan habaib dan yang bukan, keistimewaan ahlul bait dan yang bukan nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Jika yang diharapkan itu penghormatan orang, maka habib akan marah jika tidak dihormati. Jika yang diinginkan itu dunia, maka habib akan marah jika tidak diberi dunia. Jika tidak ada keinginan itu. Jika saya tidak ada keinginan ingin dihormati, tidak ada keinginan harta Anda, apa rugi saya? Rugi saya apa? Saya dipanggil habib, saya dipanggil nama saya Hasan Ismail Mahdar, saya diakui habib, saya tidak diakui habib. Rugi saya apa? Demi Allah saya nggak rugi sama sekali. Tapi keberuntungan saya di hari kiamat. Kalau saya habib, nasab saya bersambung dengan Nabi, di situ kebahagiaan dan keberuntungan. Kalau saya bukan habib, Anda panggil saya habib, Anda hormati, Anda cium tangan balak-balik 10 kali, Anda kasihkan harta Anda kepada saya. Kalau saya bukan habib, untung saya apa di akhirat? Untung saya apa di akhirat? Sedunia mengatakan saya habib, kalau saya bukan habib, nggak ada artinya semua itu. Oleh karena itu, saya tahu di luar sana ada usaha-usaha untuk membenturkan, ya, untuk membenturkan, untuk supaya habaib dan ulama ini mulai bersih tegang, ya. Maka nasihat saya untuk para habaib, jangan Anda komentar dalam hal ini, biarkan. Anda dikatakan nggak ada habaib lagi di dunia ini, udah terputus, ini udah basi. Ini udah basi. Orang-orang dahulu, orang-orang yang bukan ahli sunnah, udah segala cara menyatakan. Sekarang keturunan Ahmad Muhajir ilallah yang namanya Ubadillah itu enggak ada. Dulu bukan ini yang dipermasalahkan. Imam Husain udah dibantai semua anaknya dan tidak ada satupun keturunan Imam Husain yang hidup. Termasuk Ali Zainal Abidin itu enggak ada. Itu fiktif, fiktif, enggak ada itu. Udah habis dibantai di Karbala. Enggak berhasil. Usaha itu dikeluarkan segala banyak macam cara. Selebaran, buku, fitnah, ini uang dikorbankan untuk supaya masyarakat ini meyakini bahwa Imam Husain Asy-Syahid akhir Ahlul Bait. Di Karbala habis dibantai semuanya, tidak tersisa sedikit pun, sehingga tidak ada keturunan Husain. Ternyata usaha mereka gagal. Masyarakat tetap meyakini bahwa Imam Ali Zainal Abidin, putra Imam Husain, masih hidup di Karbala itu, tidak terbunuh karena sakit, nggak ikut perang. Gagal. Oh, sekarang gagal Imam Ali Zainal Abidin, mulai ke bawah, mulai kepada Ahmad Al-Muhajir. Kenapa? Karena ada keturunan yang diusahakan untuk nyambung kepada Nabi SAW, tidak melalui Ahmad Muhajir. Ketahuilah, seperti orang dulu, orang-orang yang hasud sama Ahlul Bait, gagal menafikan cucu Nabi dari Imam Ali Zainal Abidin, Anda akan gagal.
Nasihat saya pada habaib, jangan dikomentari. Anda nggak ada ruginya tidak dibilang habib. Dan nasihat saya kepada semua yang ikut dalam membahas hal ini, jangan Anda teruskan. Coba Anda berpikir jernih, tujuan Anda apa? Anggap nasabnya habaib itu salah, rugi Anda apa? Saya mau tanya, rugi Anda apa kalau nasab saya nggak bersambung? Anggap saya nih kepada al-muhajir Allah lewat Ubaidillah, nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Rugi Anda apa? Ada kerugian bagi Anda? Nggak ada sama sekali. Kemudian ada apa Anda bahas untuk timbul fitnah ini? Nasab yang sudah diyakini kebenarannya oleh seluruh ulama, kemudian ada Anda di Indonesia membahas ini lagi. Demi Allah, tujuan Anda apa? Gitu. Saya nggak rugi. Anda katakan nasab saya nggak bersama, nggak rugi sama sekali. Saya nggak minta persetujuan Anda. Saya nggak minta Anda panggil Habib. Tapi kita sayangkan, tidakkah Anda faham? Anda ini mensukseskan programnya siapa? Anda sadar atau tidak mensukseskan program Yahudi dan Nasara yang ingin memecah belah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diteruskan. Dan nasihat saya kepada awam, jangan ikut-ikutan. Tutup mulut Anda. Silahkan Anda yakini siapa Habib, silahkan Anda yakini siapa bukan Habib. Tapi jangan Anda menafikan yang Anda tidak tahu persis. Jika ada orang terkenal nasabnya bersambung kepada Nabi SAW, Anda tidak harus mengakuinya, tapi Anda haram menafikannya. Paham? Jika ada orang masyhur, dia nasabnya bersambung kepada Nabi SAW, Anda tidak harus meyakininya, tapi Anda haram menafikannya. Anda katakan bukan, itu haram. Karena dia sudah masyhur, ma'ruf, nasabnya bersambung. Anda yakini dia cucu Nabi? Enggak harus. Silahkan Anda enggak yakin, enggak apa-apa. Yang penting jaga lisan. Udah fitnah, udah banyak di negeri kita ini. Tolong jangan ditambah lagi. Dan setiap kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Nabi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikir baik-baik. Jangan Anda termakan isu, jangan Anda gara-gara harta, gara-gara kedudukan yang dijanjikan, Anda rela memecah belah umat ini. Anda rela membuat isu-isu yang membuat umat ini resah. Demi Allah, tidakkah Anda malu nanti ketemu Nabi Muhammad? Gimana Anda jika bertemu Nabi Muhammad? Jangan sok kita amal ma'ruf, ini hak, ini harus kita katakan, gulil haq walau kana murra, ini yang benar harus kita katakan. Jangan Anda membohongi diri Anda sendiri. Pikir baik-baik gimana Anda bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.